Assalamualaikum, hello everybody, welcome back to my channel and get ready to learn English with me, Miss Dita. Today we are going to learn about simple past tense dalam bentuk nominal. Nah, minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang simple past tense dalam bentuk verbal ya. Jadi sekarang kalian belajar yang simple past tense dalam bentuk nominal. Oke, what is simple past tense? Nah, ini pengertiannya. Jadi, simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Kinds of simple past tense. Nah, ini jenis-jenis dari simple past tense. Ada dua ya. Yang pertama, verbal. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu, di mana dalam kalimat terdapat kata kerja. Nah, kata kerjanya ini dijadikan bentuk kedua pada kalimat positifnya. Sedangkan yang akan kita pelajari sekarang adalah yang bentuk nominal. Nah, bentuk nominal ini di dalam kalimatnya tidak terdapat kata kerja, sehingga memerlukan to be was dengan were. Dalam kalimat nominal simple past tense, to be yang digunakan adalah was atau were. Jadi kalian pakai salah satu, disesuaikan dengan subjeknya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk was dengan wasn't ini dipakai pada subjek I, she, he, dan it. Kemudian to be were dengan weren't ini hanya dipakai untuk yang subjeknya you, they, dan we. Oke, kita masuk ke positive sentence. Berikut rumusnya. Ada subjek, ditambah was atau were, ini pilih salah satu, disesuaikan dengan subjeknya tadi, kemudian ditambahkan dengan complement. Complement di sini biasanya berupa adverb, baik adverb of time maupun adverb of place. Contohnya, Alvin was in Bali last week. Alvin di sini sebagai subjek, kemudian ditambahkan to be was. Kemudian in Bali adalah adverb of place. Last week adalah adverb of time. Dalam kalimat ini tidak terdapat kata kerja, maka disebut dengan kalimat simple past tense dalam bentuk nominal positif. Selanjutnya, contoh kalimat yang kedua, di sini ada you were late yesterday. You bertindak sebagai subjek. Kemudian dibutuhkan to be were. Karena subjeknya you, maka to be yang digunakan adalah were. Kemudian di sini ada keterangan late dan ada keterangan waktu yesterday. Jadi you were late yesterday, kamu terlambat kemarin, merupakan contoh kalimat dalam bentuk simple past tense nominal. Selanjutnya di sini pola yang negatif atau kalimat negatif. Untuk kalimat negatif dalam simple past tense nominal, setelah subjek ditambah was atau were. Setelah itu ditambahkan kata not. Lalu ditambahkan complement berupa adverb. Contoh kalimat, Alvin was not in Bali last week. Artinya, Alvin tidak berada di Bali minggu lalu. Dalam kalimat ini tidak terdapat kata kerja, maka setelah subjek dibutuhkan to be. Karena bentuknya negatif, maka harus ditambahkan kata not. Selanjutnya, in Bali dan last week adalah complement atau sebagai pelengkap berupa adverb. Contoh kalimat kedua dalam negative sentence, di sini ada you were not late yesterday. You bertindak sebagai subjek, kemudian ditambahkan to be were.
Lalu ada kata not setelah to be, ditambahkan adverb sebagai complement. You were not late yesterday, artinya kamu tidak terlambat kemarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke interrogative sentence. Interrogative sentence adalah kalimat tanya. Berikut rumus dalam kalimat tanya, di mana was dengan were atau to be berada di depan subjek. Baru setelah itu kita tambahkan complement, atau bisa juga berupa adverb. Contoh kalimatnya, was Alvin in Bali last week? Apakah Alvin berada di Bali minggu lalu? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa to be berada di depan subjek. Ini kebalikan dari kalimat positif ya. Kalau kalimat positif, subjek berada di depan to be. Tetapi jika pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya dulu di depan, baru subjeknya. Baru diikuti dengan complement atau berupa adverb, berupa keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Contoh selanjutnya, were you late yesterday? Artinya, apakah kamu terlambat kemarin? Nah, ini juga sama polanya. Jadi, to be-nya di depan subjek. Jadi ada to be, baru diikuti dengan subjek, baru diikuti dengan complement atau pelengkap berupa adverb keterangan. Oke, selanjutnya kita belajar another sentence of nominal simple past. Jadi kita belajar kalimat-kalimat lain dalam simple past tense. Contohnya, she was a dancer 5 years ago. Dia adalah seorang penari 5 tahun yang lalu. Ini merupakan kalimat positif dari nominal simple past. Kemudian ada lagi, she wasn't a dancer 5 years ago. Dia bukan seorang penari 5 tahun yang lalu. Nah, di sini pakainya wasn't. Wasn't ini merupakan singkatan dari was not. Jadi kalian boleh pakai kata wasn't atau weren't. Kalau tidak mau disingkat ya berarti was not atau were not. Selanjutnya, was she a dancer 5 years ago? Apakah dia seorang penari 5 tahun yang lalu? Nah, ini merupakan bentuk kalimat tanya dari nominal simple past. Jadi di sini ada to be was, kemudian baru diikuti dengan subjek, baru diikuti dengan keterangan atau pelengkap lainnya. Kalimat selanjutnya, they were busy yesterday. Ini kalimat positif ya. Di sini ada subjek, ada to be were, kemudian ada keterangan waktu. They weren't busy yesterday. Nah, di sini pakai to be-nya weren't atau kepanjangannya were not. Kenapa pakai were? Karena subjeknya adalah they. Seperti itu ya. Kemudian untuk kalimat tanya, were they busy yesterday? Apakah mereka sibuk kemarin? Nah, di sini ada to be, baru subjeknya. Kita lihat polanya antara kalimat positif dengan kalimat interrogatif. Nah, itu mereka tinggal ditukar aja ya antara subjek dengan to be-nya. Kemudian di sini ada adverb of time. Keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam simple past tense. Nah, karena simple past tense ini polanya lampau atau sudah berlalu, berarti adverb of time-nya juga keterangan waktunya yang dipakai adalah keterangan waktu yang sudah berlalu ya. Misalnya di sini ada yesterday, kemarin. Last night, semalam. This morning, tadi pagi. Last week, minggu lalu. A few days ago, beberapa hari yang lalu. A long time ago, dahulu kala. 2 weeks ago, 2 minggu lalu. Last 2 years, 2 tahun yang lalu. Oke, thank you for watching. Nah, jangan lupa untuk tetap berada di dalam rumah ya. Sering-sering cuci tangan, hindari kerumunan, dan gunakan masker bila harus keluar rumah. Ayo lawan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.